Shalom saudara, salam sukacita bagimu. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Selasa 13 Januari 2026. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Yeremia pasal 1 ayat 4-10 menjadi bacaan dan perenungan kita pada pagi ini. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Sebelum kami ada, sebelum kami mengenal dunia ini, Engkau telah lebih dahulu mengenal kami dan menetapkan rencana-Mu yang indah atas hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Tenangkanlah pikiran kami, bukalah telinga rohani kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menangkap panggilan-Mu dalam hidup kami. Bila ada keraguan, rasa tidak layak, atau ketakutan dalam hati kami, singkirkanlah semuanya dan gantilah dengan iman serta keberanian daripada-Mu. Biarlah renungan pada pagi ini menguatkan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Aku telah mengenal engkau sejak dalam kandungan. Itulah tema kita pagi ini. Saudara, Yeremia 1 ayat 6 disebutkan bahwa Yeremia merasa tidak layak. Sebab Yeremia masih merasa muda, tidak pandai berbicara, bahkan merasa kecil untuk menjalankan tugas besar menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kekhawatiran Yeremia sering juga kita rasakan. Seringkali kita pun berkata seperti apa yang dikatakan Yeremia. Tuhan, saya tidak layak, saya masih muda, saya tidak pandai berbicara. Keterbatasan kita bukan alasan bagi Tuhan untuk membatalkan panggilannya. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Firman Tuhan kepada Yeremia sangat menenangkan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Panggilan Tuhan selalu disertai dengan jaminan penyertaan. Tuhan tidak mengutus Yeremia sendirian, tetapi Tuhan membekalinya dengan kuasa dan otoritas. Dalam ayat 9 disebutkan, bahkan Tuhan sendiri menjamah mulut Yeremia, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut Yeremia akan dibimbing oleh Tuhan sendiri. Demikianlah pula dalam hidup kita. Saat Tuhan memanggil, Tuhan juga memampukan kita. Ketika kita melangkah dengan iman,
Tuhan menaruh kata-kata, kebijaksanaan dan keberanian dalam diri kita. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan bukan sebagai nabi besar, tetapi sebagai pembawa terang di keluarga, di tempat kerja, atau di tempat pelayanan kita. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang hebat, melainkan mencari orang yang bersedia. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita, apakah aku pernah menolak atau menunda panggilan karena rasa takut atau keraguan? Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Mari satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang mengenal hati kami secara sempurna, kami bersyukur karena hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan tidak ada satu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan-Mu. Seperti Engkau memanggil Yeremia, tolonglah kami untuk menyadari bahwa setiap kami memiliki panggilan dan tujuan daripada-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami ketika kami merasa tidak mampu, tidak pantas atau takut melangkah. Jamalah bibir dan hati kami, agar perkataan dan tindakan kami menyatakan kebenaran dan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak dan generasi muda yang telah Engkau kenal sejak dalam kandungan. Lindungi hidup mereka, arahkanlah langkah mereka, dan pakailah mereka menjadi alat di tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, kiranya setiap orang tua menyadari tanggung jawab yang kudus dan membimbing anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu, dan menolong mereka mengenal panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, agar tetap menjadi komunitas yang mendukung dan membina setiap pribadi untuk bertumbuh dalam iman dan berani menjawab panggilan Tuhan. Jauhkanlah gereja-Mu dari rasa takut dan keputusasaan, dan penuhilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bagi bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau memanggil dan membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk berbicara kebenaran, menegakkan keadilan, dan membawa harapan di tengah tantangan zaman ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Dengarkanlah syafaat kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk berkat-Nya hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.